Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa seusai salat zuhur kita manfaatkan waktu kita sejenak. Kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kitab yang berisi hal ehwal kematian dan juga perkara-perkara akhirat, karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab maja'a anna lil mauti sakarat, yakni tentang sakaratul maut. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ditemani oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu di hadapan Rasulullah ada bejana berisi air. Rasulullah memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian beliau mengusapkan ke wajah beliau sambil mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya dalam kematian terdapat sakarat, sesuatu yang berat. Setelah itu beliau pun mengangkat tangannya sambil mengucapkan ilar rafiqil a'la, menuju kekasih sejati Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kemudian beliau pun wafat, tangannya terkulai. Posisi Rasulullah berada dalam dekapan istri beliau. Jadi Siti Aisyah berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipegangin oleh Siti Aisyah. Setelah menyaksikan detik terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah pun mengatakan, ma aghbatu ahadan bihauni mautin. Aku tidak akan iri dengan kematian, kemudahan kematian seseorang. Ba'dalladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku menyaksikan sendiri betapa luar biasanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada Bani Israel di zaman dahulu banyak peristiwa ajaib, peristiwa yang luar biasa. Di antaranya ketika mereka penasaran rasanya kematian, ada sekelompok mereka mendatangi kuburan, kemudian mereka salat 2 rakaat di kuburan itu dan mohon berdoa kepada Allah agar salah satu penghuni kubur itu dibangkitkan. Allah pun mengabulkan permohonan mereka, bangkitlah salah satu penghuni kubur itu, ya, di mana penghuni kubur itu kulitnya hitam, rambutnya putih, kemudian digambarkan di jidatnya, dahinya itu ada bekas sujud. Artinya ini orang-orang soleh. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang yang bangkit dari kubur ini? Dia mengatakan, untuk apa kalian memohon kepada Allah membangkitkan aku? Ketahuilah oleh kalian, kata orang tersebut, bahwa aku sudah dikubur selama 100 tahun, namun sakitnya kematian belum hilang dari diriku. Bayangkan, udah dikubur 100 tahun, sakitnya kematian masih ia rasakan. Padahal dia orang soleh.
Kemudian Allah pun pernah bertanya kepada nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kaifa wajadtal maut, apa yang engkau rasakan ketika mati? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, seperti besi yang panas. Ya, kalau kita pernah ngelihat pandai besi, itu kan besinya panas banget itu. Ditempelkan ke kain, kemudian dicabut. Otomatis kainnya ngikut. Allah pun pernah bertanya kepada Nabi Musa tentang hal yang sama. Kaifa wajadtal maut, apa yang engkau rasakan ketika mati? Kemudian Nabi Musa menjawab, seperti burung emprit. Burung emprit itu kalau kita mungkin burung gereja gitu ya, burung yang kecil-kecil, ya, dipanggang hidup-hidup, ya nggak bisa terbang lagi, nggak bisa kabur, udah pasrah aja, udah seperti itu, dipanggang hidup-hidup. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Musa menggambarkan kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh jagal. Kalau kemarin Idul Adha, ya kita masih ingat, belum lama kita saksikan kambing dikulitin udah mati. Nah, rasanya kematian itu seperti kambing masih hidup dikulitin, seret-seret. Kita bisa bayangkan rasanya seperti apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya sahabatnya bagaimana rasanya kematian. Beliau menjawab, yang paling ringan sakitnya kematian, kata Rasul, seperti mencabut duri dari kapas. Jadi ada kapas, di dalamnya ada duri, kita cabut, mau nggak mau, kapasnya ngikut. Kemudian juga sahabat Umar ibnul As, ketika beliau sakaratul maut, beliau ditemani oleh putranya. Putranya pun bertanya kepada Umar ibnul As, ayah, apa yang engkau rasakan saat ini? Kemudian Umar ibnul As menjawab pertanyaan putranya, saat ini aku seperti terbaring di dipan tempat tidur yang berduri. Kemudian aku saat ini seperti bernafas dari lubang jarum. Lubang jarum kecil kan ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi susah napasnya. Ya kalau kita gambarkan, kalau kita ngelihat orang yang mau meninggal kan napasnya tersengal-sengal. Kemudian seperti di dalam diriku ada ranting duri, kemudian ranting duri yang ada di dalam tubuhku ditarik dari arah kaki ke arah kepala. Seret. Itulah di antara gambaran-gambaran sakaratul maut. Belum gambaran tentang malaikat maut itu sendiri, Israel. Di mana di sini di kitab ini digambarkan bahwa Israel sang pencabut nyawa, kakinya di bumi, kepalanya di langit. Ya, bayangan kita kayak raksasa gitu. Digambarkan beliau tuh menatap alam dunia ini, Israel itu seperti kita menatap piring ketika kita makan. Kalau kita makan kan yang kita perhatikan piring. Dia mantau tuh, ya sayang aja kita nggak ngelihat ya. Kalau kita dikasih lihat, pasti ada rasa takut yang luar biasa. Dia memantau, oh ini si A udah waktunya dicabut-cabut. Ya. Jadi seperti kita memandang piring ketika makan, itulah malaikat maut memandang kita. Kemudian juga digambarkan bahwa ketika mencabut nyawa seseorang, malaikat Israel itu berbeda penampilan. Baik ketika mencabut nyawa seorang mukmin dan juga orang yang saleh, berbeda ketika mencabut nyawa orang kafir atau orang yang tukang maksiat, tukang berbuat dosa. Nah, Nabi Ibrahim pernah penasaran. Penasarannya Nabi Ibrahim adalah bagaimana wujud malaikat Israel ketika mencabut nyawa seorang fajir. Fajir itu tukang berbuat maksiat, tukang berbuat dosa. Kita kenal memang Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang penasaran ya. Karena beliau pernah penasaran siapa itu Tuhan sebelum diangkat menjadi nabi. Ya, terdapat dalam surat Al-An'am 76 sampai 79. Awalnya Nabi Ibrahim mengira bintang sebagai Tuhan.
ganti bulan, ganti matahari. Akhirnya Allah kasih hidayah, petunjuk bahwa yang menciptakan bintang, bulan, matahari itulah Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, ini ayat 79 Al-An'am. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah, Allah lah sebagai Tuhan. Kemudian juga Nabi Ibrahim pernah penasaran bagaimana kondisi orang yang sudah mati, di mana nanti Allah akan bangkitkan kembali. Ya. Apalagi yang sudah matinya lama, ratusan tahun, pasti sudah nyampur dengan tanah, ya. Udah nggak berbekas. Dalam pikiran Nabi Ibrahim, bagaimana nanti orang-orang yang udah mati di kubur ini dibangkitkan lagi oleh Allah? Penasaran Nabi Ibrahim. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Allah pun perintahkan kepada Ibrahim menyembelih 4 ekor burung. Ya, setelah disembelih 4 ekor burung, dicincang kecil-kecil, diaduk jadi satu, kemudian setelah diaduk menjadi satu, ditaruh ke 4 mata angin. Ya, satu bagian ditaruh di utara, satu bagian di selatan, timur, dan barat. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan ada di tengah-tengah dan memanggil satu persatu burung yang telah disembelih, dicincang, dan dicampur itu. Secepat kilat, burung-burung itu pun menghampiri Nabi Ibrahim tanpa tertukar satupun anggota tubuh satu sama lainnya. Burung yang pertama nggak ketukar kepalanya dengan burung kedua, utuh seperti sedia kala. Dengan mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, kali ini penasarannya Ibrahim adalah bagaimana malaikat maut rupanya ketika mencabut nyawa seorang yang tukang maksiat. Awalnya malaikat maut bilang, apakah engkau sanggup? Ya, karena Nabi Ibrahim terus mendesak, sanggup, sanggup, gitu kan. Akhirnya malaikat Israel pencabut nyawa memerintahkan kepada Ibrahim untuk berpaling sebentar. Setelah berpaling sebentar, kemudian Ibrahim kembali melihat malaikat Israel. Apa yang ada di hadapannya adalah makhluk yang sangat menyeramkan. Digambarkan serba hitam, kulitnya hitam, bajunya hitam, rambutnya acak-acakan berwarna hitam, baunya busuk luar biasa. Kemudian dari mulut dan telinganya keluar kobaran api. Melihat pemandangan yang sangat menjijikan itu, pingsan Nabi Ibrahim. Saking tidak kuatnya. Mas sekalian, itulah gambaran-gambaran sakaratul maut maupun Israel sang pencabut nyawa. Bagi kita yang terpenting adalah senantiasa membekali diri dengan amal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di mana bentuk takwa adalah senantiasa kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian tidak lupa setiap hari kita mohon kepada Allah dengan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan kami ketika sakaratul maut kami. Semoga dengan bekal takwa kita dan doa yang kita panjatkan setiap hari, ketika kelak ajal kita dicabut oleh Allah melalui malaikat Israel, Allah ringankan, Allah mudahkan kematian kita. Demikian jemaah sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.